week or two. Cerita akan berfokus pada keluarga yang terdiri dari 4 orang. Mereka sedang dalam perjalanan untuk berlibur ke sebuah pulau terpencil di Swedia, yang bertepatan dengan perayaan 10 tahun sekali, yang dirayakan dengan semacam festival dan drama tradisional, sehingga Richard dan keluarga pun tampak sangat excited dengan rencana liburan ini. Tiba di dermaga untuk naik kapal feri, Richard dan keluarga pun menyempatkan makan di sebuah restoran kecil yang ada di sana. Tepat saat Richard dan Susan sedang memesan makanan, Jesse dan Sam pun terlihat sedang berada di belakang restoran, menemukan seekor burung merpati yang kepalanya terputus, yang entah siapa orang yang sudah tega melakukannya. Selesai makan, si penjual pun bertanya, kemana tujuan mereka. Mendengar Richard dan keluarga akan pergi ke Pulau Spalta, si penjual pun benar-benar terkejut, karena mengetahui sesuatu akan kisah dan misteri dari pulau tersebut. Saat Richard sedang melakukan pembayaran, si penjual yang merasa kasihan dan memperingatkan Richard untuk jangan pergi ke pulau tersebut saat perayaan festival. Karena, tidak seperti yang dibayangkan, festival yang dimaksud bukanlah festival biasa seperti yang kita ketahui. Namun Richard tetap kekeh ingin pergi ke pulau tersebut. Take your nice family and get back into you. Don't say I didn't warn you. Tepat saat keluarga ini akan naik kapal feri, Richard pun baru sadar akan dompetnya yang ketinggalan sehingga ia meminta izin sebentar untuk mengambil dompetnya tersebut. I take and well, we're the Smiths. I'm Susan. Come on, Daddy. Saat sudah berada di kapal, semua penumpang yang ada di sana pun memandangi mereka berempat dengan tatapan menyeramkan seolah keberatan akan keluarga ini yang ikut pergi ke Pulau Spalta. Namun, Richard dan keluarga pun tidak memperdulikannya dan tetap enjoy menikmati liburan ini. Tiba di Pulau Spalta, para penumpang pun kembali memandangi Richard dan keluarga dengan tatapan sinis. Sampai akhirnya, muncullah sosok wanita tua, yang menjadi pemimpin komunitas bernama Nenek Ellie. Ia menjelaskan bahwa festival ini tidak dibuka untuk umum, dan hanya anggota komunitas saja yang dapat ikut serta, sehingga Nenek Ellie pun menyuruh mereka untuk segera pergi meninggalkan pulau ini. Tak lama, muncullah seorang tour guide keturunan asli pulau ini bernama Matt, yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Richard. Berbeda dengan Nenek Ellie dan penduduk yang lain, Matt sengaja menyewakan rumah mendiang ibunya kepada Richard untuk dijadikan hunian selama mereka liburan di pulau ini. Dan inilah rumah yang akan Richard dan keluarga tinggali. Tempatnya cukup bagus dan masih layak huni. Di mana saat Jesse sedang melihat-lihat kamar tempat tidurnya, tiba-tiba I'm almost silent in my sleeper. Ya, sekilas wajah Matt tampak menyeramkan dan mencurigakan. Tapi, Richard dan keluarga sama sekali tidak berpikiran buruk atau jelek terhadapnya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Suasana rumah kini menjadi berbeda, setelah lampu di semua ruangan dimatikan, di mana Richard dan Susan pun terbangun oleh cahaya yang muncul dari luar, yang ternyata semua penduduk terlihat berdiri di depan rumah sembari membawa obor, dan memberikan hadiah seekor hewan yang sudah mati, yang entah apa maksudnya. Keesokan paginya Richard pun mendatangi kediaman Matt untuk menunjukkan hewan mati yang diberikan semalam, di mana Matt menjelaskan bahwa itu adalah semacam sambutan tradisional khas Pulau Spalta, dan Richard diminta untuk jangan terlalu mengkhawatirkan hal tersebut. Siang hari, Richard dan keluarga pun berkeliling pulau sembari mencari spot yang bagus untuk berfoto. Tanpa sadar, di kejauhan ada seorang pria botak bernama Johan sedang mengawasi mereka berempat. Pemilik restoran yang di awal pun, tiba-tiba meninggal dengan mengenaskan. Curiga jika pelakunya adalah salah satu warga di Pulau Spalta, seorang detektif kepolisian pun langsung meluncur ke pulau tersebut untuk melakukan penyelidikan.
Tepat saat Nenek Ellie dan beberapa penduduk sedang latihan drama untuk menyambut hari perayaan, sang detektif datang untuk menanyakan sesuatu. Berdasarkan catatan di kepolisian, si detektif mencurigai jika Johann si botaklah pelakunya, karena dikenal sering mabok dan pernah melakukan pencurian. Namun, Nenek Ellie tidak mengetahui keberadaannya sekarang, dan Nenek Ellie meminta si detektif untuk segera pergi, karena dianggap mengganggu jalannya latihan drama. Beralih ke Sam dan Jesse, yang sedang mendatangi kafe milik salah satu pemuda bernama Paul. Paul secara terang-terangan memberitahu bahwa keberadaan keluarga mereka di tempat ini sangat-sangat tidak diterima. Bahkan, muncul 3 orang warga yang bermaksud mengusir mereka keluar dari kafe tersebut. My waffles. Di luar, sudah ada beberapa penduduk yang mengenakan jubah dan topeng lengkap dengan 4 peti mati yang entah ditujukan untuk siapa, sehingga mereka berdua pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di rumah, Jesse yang menyadari celana dalamnya hilang pun, perlahan mendekati cermin, dan malam harinya di aula komunitas, Nenek Ellie terlihat sedang memberikan pidato kepada seluruh penduduk terkait acara perayaan. Disinilah akhirnya terungkap bahwa acara perayaan yang dimaksud, ternyata adalah acara turun-temurun untuk memperingati kematian nenek moyang mereka, yang dibantai oleh tentara Inggris sekitar 200 tahun yang lalu. Namun yang menjadi kejutannya adalah, setelah pembantaian itu, seluruh penduduk asli keturunan Pulau Sepalta berubah menjadi kanibal, alias pemakan daging manusia, akibat kelaparan yang melanda, dan targetnya adalah orang-orang keturunan asli Inggris, seperti Richard dan keluarganya. Sebenarnya, sudah puluhan tahun mereka menghentikan kegiatan kanibalisme dan hanya merayakannya dengan sebuah drama teater. Namun setelah melihat Richard dan keluarga yang semena-mena memaksa tinggal di pulau ini, hasrat kanibal Nenek Ellie pun menjadi muncul lagi dan memutuskan untuk memakan mereka berempat. Nenek Ellie pun mendatangi Matt untuk memberitahu akan rencana tersebut. Matt sempat menolak, karena tujuan awal ia mendatangkan Richard dan keluarga hanyalah untuk mengambil keuntungan dari rumah yang ia sewakan. Tetapi setelah terobsesi akan tubuh Jesse, Matt pun menjadi setuju dan akan ikut andil dalam rencana tersebut. Keesokannya tepat saat hari perayaan, seluruh penduduk pun berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan drama teater yang biasa mereka lakukan. Barulah setelah selesai pertunjukan, mereka akan langsung memburu Richard dan keluarga untuk dihidangkan sebagai makan malam. Di saat yang sama, Matt pun mulai menjalankan tugasnya, untuk membuat Richard dan keluarga pingsan dengan cara memberikan mereka kue kering yang sudah dicampur dengan obat bius. Karena kelaparan, Richard dan keluarga pun memutuskan untuk menikmatinya. Tak lama setelah mereka pingsan, Matt pun datang untuk memastikan tanpa sepengetahuan Nenek Ellie yang masih melakukan pertunjukan. Matt pun langsung menjalankan rencana terselubungnya, untuk melampiaskan hasrat nafsunya kepada Jesse. Ternyata, Richard dan keluarga tidak memakan kue itu, tapi Anda mungkin terkejut saat mengetahui jika Richard dan keluarga adalah monster yang sesungguhnya. Keempatnya adalah psikopat yang sengaja datang ke pulau ini untuk melakukan pembantaian, tanpa perlu khawatir akan diganggu oleh pihak kepolisian. Richard dan keluarganya membunuh secara membabi buta, sehingga celakalah mereka semua yang benar-benar sudah salah dalam memilih korban. Malamnya, Jesse dan Sam pun mendatangi pusat komunikasi kantor pelabuhan untuk mencegah petugas menghubungi pihak luar. Disinilah kita akan melihat jiwa-jiwa psikopat yang ada di dalam diri mereka berdua, ketika Jesse dan Sam harus berakting ketakutan untuk mengelabui petugas yang ada di sana.
Tak lama setelah itu, salah satu warga pun datang mengambil pistol suar untuk meminta bantuan. Keesokan harinya, Richard dan keluarga pun kembali melanjutkan perburuan. Yang kali ini targetnya adalah Nenek Ellie dan sisa warga yang bersembunyi di sebuah gudang. Para warga dan Nenek Ellie pun ketakutan ketika tahu Richard dan keluarga sudah berada di depan gudang itu. Ketika Nenek Ellie sedang berusaha menghadang pintu masuk, ia malah terkena tusukan yang menembus pipinya. Richard yang merupakan psikopat tidak menyia-nyiakan hal itu. Ia dan keluarganya langsung menjebol pintu dan berhasil masuk ke dalam sana. Richard dan keluarganya pun seperti masuk wahana permainan. Mereka sangat bersenang-senang dalam situasi seperti itu. Bisa terlihat ketika mereka berempat membunuh satu orang berbarengan. Singkat cerita, Nenek Ellie dan suaminya pun berhasil kabur lewat pintu belakang. Nenek Ellie pun meyakinkan suaminya untuk tetap bertahan di pulau ini, dan cari kesempatan untuk menghadapi para pelaku. Di saat yang sama, Richard Sias pun sedang rehat sambar menikmati api unggun, di mana Richard dengan gilanya menikam leher Sam hingga modar. Karena ternyata, Richard, Susan, Sam dan Jesse bukanlah sebuah keluarga beneran. Mereka berempat adalah para psikopat yang secara kebetulan bertemu dan berakting jadi keluarga demi mengelabui orang lain. Aksi ini pun bukan yang pertama kalinya untuk mereka. Sebelumnya, mereka sudah gonta-ganti partner kerja dan melakukan aksi berbeda di berbagai belahan dunia. Yang karena Sam dianggap memiliki sikap buruk dan menjengkelkan, makanya Richard pun membunuhnya setelah semuanya sudah selesai. Singkat cerita, detektif kembali ke pulau ini dan kaget setelah melihat kekacauan yang sangat mengerikan. Di lain sisi, Jesse pun ingin melancarkan aksinya kepada Nenek Ellie, tapi ia tertembak di bagian perut. Karena Nenek Ellie dan suaminya belum tahu bahwa yang membantai seluruh penduduk adalah Richard CS, Jesse pun kembali berakting dengan menjelaskan bahwa pelakunya adalah si Matt. Sehingga suami si Nenek Ellie pun memutuskan untuk memeriksanya ke dalam kamar. Suami Nenek Ellie pun mati. Muncullah Richard yang datang ke sana, sehingga mereka bertiga pun langsung menghentikan aktingnya, dan membuat si Nenek Ellie terkejut. Keberuntungan yang di luar nalar ketika detektif menembak Nenek Ellie, karena dianggap sebagai pelakunya, sehingga membuat Richard CS aman. Untuk si Johan botak, ia pun ditembak mati oleh pasukan polisi yang baru datang. Dan itu menjadikan pertunjukan terakhir paling menyenangkan untuk Richard dan keluarga abal-abalnya. Yo, yo, G's from banging on a different drum.